wabarakatuh, Pak Sedia. Bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah mendingan, sehat, baik. Ya. Jadi Bu Ari hari ini sebelum melakukan proses coachingnya nanti, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coachingnya Bu Ari dengan coachingnya ya. Namun sebelum memulai percakapan nanti kepada coachingnya ada beberapa hal yang terkait rubrik penilaian observasi saya. Nah, nantinya juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, terus bagaimana coach menjawab pertanyaan. Dan juga harus ingat bahwa dalam proses coaching nanti yang akan saya nilai yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Bu Ari ya. Jadi potensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu Ari kembangkan nanti? Yang potensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu tentang kemitraan, biar nanti suasana coaching nyaman, sehingga coach bisa mengeluarkan permasalahan dengan santai dan bisa menemukan solusinya, Pak. Jadi dibuat senyaman mungkin biar coachnya tadi coachingnya nyaman, bisa mengungkapkan permasalahannya. Nah, yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi dengan apa Ibu? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi sehingga coach ini bisa lebih maksimal untuk menggali mencari solusi dari permasalahan. Kemudian indikator tercapaian dan tujuan ini pengembangannya seperti apa Ibu nanti yang Ibu harapkan? Mendengarkan secara aktif, sehingga nanti belajar lebih ke mendengarkan. Ketika coach sedang mengeluarkan permasalahannya, saya akan mendengarkan dengan baik, memancing coach untuk mengeluarkan potensinya untuk mencari solusinya sendiri. Jadi Ibu nanti akan melakukan presence ya? Iya. Baiklah Bu Ari, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Ini pertanyaannya prasupervisi ya. Nanti setelah coaching nanti akan ada pertanyaan. Silakan Ibu Ari lanjutkan proses coachingnya kepada Ibu siapa nanti? Ibu Noviandriani ya. Oke, silakan. Nanti di situ saya akan melihat bagaimana proses Ibu Ari meng-coaching Ibu Novi. Iya, baik Pak Sudi. Oke, terima kasih Bu Ari. Silakan ke Ibu Noviandriani ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu. Kemarin kabarnya saya mendengar Bu Novi ada yang ingin disampaikan pada saya. Ingin bercerita. Iya Ibu, ada sedikit unek-unek di hati saya tentang murid saya ini Bu. Ada salah satu murid saya ini sering sekali datang terlambat. Itu dalam satu minggu itu bisa sampai 4 kali dia itu terlambat datang ke sekolah. Itu kalau misalnya saya hitung setiap bulan dalam rekap absen itu 10 hari lebih dia artinya terlambat datang. Nah, hal itu menjadi keluh kesah saya, bagaimana sih biar anak itu supaya tidak terlambat lagi Bu. Baik, tadi Bu Novi bilang ada satu siswa yang selalu datang terlambat ke kelas ya. Terus apakah Ibu sudah menemukan penyebab anak tersebut, mengapa siswa atau anak tersebut selalu datang terlambat? Kalau saya tanya, kan memang kalau anak terlambat itu saya di kelas saya itu selalu harus izin dulu ke saya. Terlambat ya Bu, harus ngomong dulu ke saya. Nah, setiap saya tanya
alasannya seperti itu Bu. Kalau saya komunikasikan dengan orang tuanya seperti itu jawaban dari orang tuanya. Oke Bu, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Kalau kondisi ideal saya Bu, pengennya itu saya anak-anak murid saya itu datang tepat waktu di sekolah. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Otomatis kalau ada anak yang terlambat kan pasti waktunya akan terganggu. Fokus ke anak tersebut, jadi tidak fokus lagi ke pelajaran. Intinya saya menginginkan anak murid saya tuh selalu datang tepat waktu sesuai dengan jam sekolah yang sudah ditentukan. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut agar tidak terlambat datang sekolah lagi gitu Bu? Yang akan saya lakukan terutama itu saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tua. Saya gali dulu kenapa sih anak ini kok sering sekali datang terlambat, bagaimana saya mengkomunikasikannya dengan orang tua, terus saya tanya alasannya kenapa anak ini datang terlambat itu kenapa, terus saya juga sedikit memberi solusi lah Bu untuk orang tuanya supaya lebih menasehati anaknya lagi, supaya lebih memperhatikan anaknya lagi agar tidak sering main game. Kalau anak zaman sekarang kan sering main game gitu. Sehingga mengganggu waktu istirahat yang seharusnya dia istirahatnya lebih awal supaya bangunnya lebih pagi bisa berangkat sekolah seperti biasa sesuai jadwalnya. Itu yang akan pertama saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Saya akan berbicara dari hati ke hati. Intinya saya akan duduk berdua, saya tanya dengan baik-baik, dengan halus. Saya mendengarkan anak itu bagaimana dia mengungkapkan mungkin perasaannya. Ya anak-anak zaman sekarang itu memang dituntut mengikuti zaman ya. Jadi setelah saya melakukan pendekatan itu, nanti yang saya harapkan ada perubahan. Saya beri nasihat yang baik-baik untuk anak itu supaya bagaimana sih biar tidak terlambat lagi datang ke sekolah, terus bagaimana cara membagi waktunya supaya tetap bisa mereka memiliki kesenangan untuk bermain HP dan memiliki juga ada rasa tanggung jawabnya terhadap sekolah itu. Oke Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan itu apakah berhasil? Akan misalnya di rating itu dari 1 sampai 10 keberhasilannya itu kira-kira berapa? Kalau ratingnya saya ya Bu, ratingnya cukup 9 saja menurut saya sudah bagus. Kalau menurut saya pengennya tuh anak-anak yang ikutlah sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kalau anak-anak semuanya ikut peraturan sekolah, mulai dari masuk tepat waktu, otomatis kan semuanya akan berjalan kondusif. Otomatis dari kelasnya sendiri tidak akan mengganggu juga kelas yang lain. Dari anak itu sendiri yang tadinya datang terlambat terus semuanya datang tepat waktu, otomatis tidak akan mengganggu jam pelajaran juga. Baik. Selanjutnya apa saja tuh rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah Ibu untuk menangani rencana yang akan saya lakukan ya yang pertama tadi Bu, komunikasi tentunya dengan orang tua. Yang kedua saya akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Terkadang kan ada rekan sejawat yang mengalami hal yang sama, permasalahan yang sama. Nah, saya akan berbagi pengalaman, saya akan meminta pendapat mereka bagaimana sih mengatasi hal yang seperti ini di kelas. Terus yang ketiga, saya juga akan meminta pendapatnya dari ibu kepala sekolah saya tentang bagaimana cara mengatasi anak-anak supaya lebih tertib lagi, terutama tentang jam waktu masuk sekolah. Kira-kira Ibu ya berapa lama tuh waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Kalau waktu yang dibutuhkan Bu, soalnya yang namanya kebiasaan ya Bu ya, itu tidak bisa secara cepat. Tidak ada yang instan. Iya, betul sekali, itu butuh proses.
Mungkin besok saya sudah akan melakukan tindakan itu. Kira-kira semoga saja setelah saya melakukan rencana-rencana saya itu akan berjalan sekitar kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Mudah-mudahan sudah berjalan kondusif, sudah tidak ada yang namanya anak-anak terlambat seperti itu, dan tidak lagi yang namanya mengganggu jam pelajaran. Baik, kemudian Bu Novi, komitmen seperti apa yang akan Ibu rencanakan biar semua ini berjalan dengan baik? Komitmen saya akan selalu menjelaskan tentang mereka bagaimana cara mengikuti peraturan sekolah yang baik. Nah, khususnya di kelas saya, Bu, saya membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti anak-anak bisa yakin dari dalam dirinya sendiri bahwa tindakan yang mereka lakukan memang tidak ada paksaan dari luar, terus mereka bisa melakukan kegiatan itu atau melakukan tindakan itu memang dari dasar diri mereka sendiri. Kebetulan saya juga sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Kemarin saya ajak mereka semuanya terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Ada 3 kemarin, yaitu tanggung jawabnya, terus ketertibannya, dan ada rasa saling menghargai. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu, nanti anak yang sering terlambat akan sadar dari dalam diri mereka sendiri, oh iya, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan dengan tidak datang tepat waktu ke sekolah. Oke, baik Bu. Adakah dukungan dari pihak lain Bu untuk yang Ibu butuhkan untuk menerapkannya di kelas Ibu? Kalau di kelas saya otomatis kan harus saya dengan anak-anak. Kalau dari pihak lain ya minta dukungan pasti selalu dengan ketersediaan dan kepala sekolah. Terus semuanya warga sekolah pun juga harus ikut terlibat untuk membantu jalannya bagaimana sih supaya berjalan dengan kondusif dan seperti yang diinginkan. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu akan berjalan dengan lancar ya Bu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya hari ini lega karena tadi saya sudah bercerita kepada Ibu Wari masalah anak saya sering datang terlambat, dan akhirnya saya tahu solusi bagaimana sih bisa saya mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi di kelas saya. Saya juga mendapat pandangan-pandangan bagaimana nanti langkah-langkah saya yang harus saya lakukan itu seperti apa. Syukurlah Bu ya kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Hal-hal lain yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah cukup itu saja Bu. Alhamdulillah juga saya sudah mendapat solusi dari pemasangan saya sendiri tadi. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Novi. Sama saat kita sampai jumpa nanti Bu, jangan lupa kita terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudi. Alhamdulillah ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching terhadap Ibu Novi. Sekarang di sesi pasca coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait proses coaching tadi ya. Setelah Ibu meng-coaching Ibu Novi tadi, apa respon dari coach setelah Ibu coaching tadi? Respon dari coach saya yaitu Bu Novi tadi, beliau sudah menemukan solusi dari apa permasalahannya. Kami berbincang dengan sesuai dengan alur tirta Pak, kemitraan kami sangat akrab ya, dengan suasana yang nyaman dan tenang. Jadi perbincangan kami tadi, alhamdulillah Bu Novi sudah menemukan solusinya untuk permasalahan beliau. Ya. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Saya menjadi pendengar aktif, saya menyediakan waktu dan saya pokoknya fokus terhadap apa yang Bu Novi sampaikan. Saya juga berusaha menjadi pendengar, menjadi coach untuk permasalahan dari Bu Novi. Baik Bu, pada saat coaching tadi saya sudah observasi dan dari hasil catatan saya proses coaching yang dilakukan Bu Wari
sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada pada proses coaching ya. Untuk tujuan tadi Ibu Wari sudah menyampaikan tujuan coachingnya dengan cara meng-coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk sama-sama mencari solusi. Kemudian dari identifikasi juga Ibu sudah memberi pertanyaan dan umpan baliknya, menggali potensi-potensi untuk coach sudah muncul. Kemudian coach tadi sudah mendapatkan solusi ya Bu ya. Iya. Kemudian di rencana aksi juga Ibu memberikan pertanyaan dan umpan balik dengan positif, memberikan beberapa apresiasi dengan bahasan solusi yang disampaikan oleh Bu Wari dengan Bu Novi tadi. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, Ibu Wari sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik juga antara coach dan coach itu berkomitmen yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian Bu Novi tadi sudah memberikan pertanyaan, Ibu Wari, mohon maaf, Ibu Wari tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach. Kemudian responnya juga baik sekali tadi. Nah, harapannya untuk kedepannya apa Ibu? Harapan saya bisa menjadi coach, menjadi teman rekan sejawat untuk menyelesaikan masalah-masalah kami yang ada di sekolah ini dengan penuh rasa nyaman, tenang, dan sesuai dengan alur Tirta tadi. Baik, terima kasih Bu Wari. Untuk proses observasi ini kita cukupkan sekian. Mungkin nanti jika ada waktu lain lagi kita berbicara atau berbincang lagi untuk perkembangan di sekolah Ibu ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu ya atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.